Shalom, perkenalkan nama saya Arnia Jawa, NIM 2620021, Program Studi Peternakan, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Kristen Wirawacana Sumba, Mata Kuliah Statistika, dosen pengampu mata kuliah Denisius Omopati SKM MKes. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas akhir semester. Di sini saya dapat menguji Oneway ANOVA dalam statistika. Analisis varians satu arah merupakan teknik yang dapat digunakan untuk membandingkan apakah rata-rata dua sampel berbeda nyata atau tidak. Tujuan dilakukan uji ANOVA satu arah adalah untuk membandingkan dua rata-rata atau lebih yang akan digunakan untuk menguji kemampuan generalisasi. Jika hasil pengujian ditemukan kedua sampel tersebut berbeda, maka bisa digeneralisasikan sampel dianggap bisa mewakili populasi. Kemudian syarat dalam pengujian Oneway ANOVA satu arah. Populasi harus independen dan data yang diamati juga independen. Pada kelompoknya artinya setiap sampel tidak berhubungan dengan sampel yang lain. Yang kedua, variabel faktor bersifat non-metrik data kategori. Yang ketiga, data berdistribusi normal, nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Yang keempat, variabel antara kelompok harus homogen, nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Berikut contoh soal. Dalam suatu penelitian dilakukan oleh pemilik toko buah BL25, tujuan untuk membandingkan penjualan buah salak, jeruk, dan apel dalam ukuran waktu 12 bulan dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan penjualan antara buah salak, jeruk, dan apel. Yang kedua, berapakah rata-rata penjualan ketiga buah tersebut? Yang ketiga, buah mana saja yang penjualannya sama? Data penjualan buah salak, jeruk, dan apel dalam kurun waktu 12 bulan. Berikut hipotesisnya. HO tidak terdapat perbedaan rata-rata dalam penjualan jeruk, salak, dan apel. A1 terdapat perbedaan rata-rata dalam penjualan jeruk, salak, dan apel. Menentukan kriteria pengujian, HO ditolak jika nilai signifikan lebih kecil 0,05. HO diterima jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Berikut kita masuk dalam aplikasi SPSS. Di sini kita klik variabel view, klik variabel X, kemudian variabel Y, kemudian kita klik desimal 0, kemudian di bagian label yaitu kita variabel X klik buah, kemudian variabel Y klik penjualan, tulis penjualan, kemudian di value kita klik 1, kemudian jeruk, add, kemudian kedua label salak, klik add, kemudian value ketiga apel, klik add, oke. Kemudian kita lihat di measure, kita klik scale, kemudian kita masuk di data view, itu seakan menyalin data yang sudah diisi dalam Excel. Kita salin, Ctrl C, kemudian kita paste, Ctrl V. Nah, di sini datanya dalam setiap jenis buah yaitu 12. Kemudian kita klik analyze statistik, kemudian klik export, kemudian buah variabel X klik di factor list, dan variabel Y penjualan klik di dependent list. Kemudian klik close, kemudian klik normality, close WTS, kemudian continue, klik OK. Nah, di sini ada beberapa tabel. Kita fokusnya di test of normality. Nah, saya sudah copy filenya di Word. Di sini dasar pengambilan keputusan
atas, yaitu jika nilai signifikan lebih besar 0,05 maka data distribusi normal. Jika nilai signifikan lebih kecil maka data distribusi tidak normal. Hasil output SPSS uji normalitas. Nah, di sini tabel signifikan dari buah jeruk, salak, dan apel. Analisis output SPSS. Buah salak nilai signifikan sebesar 0,166 lebih besar 0,05. Buah jeruk nilai signifikan sebesar 0,287 lebih besar 0,05. Buah apel nilai signifikan sebesar 0,753 lebih besar 0,05. Kesimpulannya, data distribusi normal karena nilai signifikan lebih besar 0,05. Dasar pengambilan keputusan uji homogenitas. Uji nilai signifikan 0,05 maka distribusi data adalah homogen, varians data sama. Jika nilai signifikan 0,05 maka distribusi data adalah nilai homogen, varians data berbeda. Hasil output SPSS uji homogen. Dan di sini ada signifikan lebih besar 875. Analisis output SPSS di signifikan lebih besar yaitu 0,875. Lebih besar 0,7, lebih besar 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa varian data adalah homogen. Kemudian kita kembali ke dalam data view untuk menguji Anyway ANOVA. Ini kita klik analyze, klik components, klik Anyway ANOVA, kemudian variabel X kita pindahkan ke faktor, variabel dia kita pindahkan ke dependent list, kemudian klik pause, klik OK, kemudian continue, klik obvious, yaitu descriptive homogen, klik continue, klik OK. Nah, di sini kita dapat melihat ada beberapa tabel, 4 tabel. Nah, di sini saya sudah salin ke Word. Di sini kita akan melihat pedoman uji Anyway ANOVA. Jika nilai signifikan 2 kurang telet yaitu lebih kecil, maka ada perbedaan penjualan antara buah salak, jeruk, dan apel secara signifikan. Jika nilai signifikan 2 kurang telet besar 0,05 maka tidak ada perbedaan penjualan antara buah salak, jeruk, dan apel signifikan. Nah, di sini ada interpretasi hasil output SPSS ANOVA. Nah, di sini kita bisa melihat tabelnya signifikan 031. Analisis ANOVA yaitu berdasarkan tabel di atas ANOVA diketahui nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,03 lebih kecil 0,05. Kesimpulan rata-rata penjualan ketika buah tersebut berbeda secara signifikan. Kemudian kita kembali ke tabel tadi ANOVA. Lihat di sini deskriptif. Nah, di sini kita bisa melihat analisis output SPSS deskriptif. Rata-rata penjualan buah salak sebesar 337,50. Nah, yang kedua rata-rata penjualan buah jeruk sebesar 538,33. Nah, rata-rata penjualan buah apel sebesar 404,17. Kesimpulannya, rata-rata penjualan tertinggi adalah buah jeruk yaitu sebesar 538,33 buah. Kemudian kita kembali di Tukai. Tukai ini analisis outputnya hasil SPSS. Pada subset 1 terdapat data penjualan
buah salak dan apel, maka bisa diartikan bahwa penjualan buah salak dan apel secara signifikan adalah sama. Pada subjek yang kedua, terdapat data penjualan buah apel dan jeruk, maka bisa diartikan bahwa penjualan buah apel dan jeruk ini secara signifikan adalah sama. Nah, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.